Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di dalam program ini kami akan memberikan bantuan kepada para narasumber yang hadir ke dalam studio tentang permasalahan mereka, baik yang medis maupun yang non-medis. Sama halnya seperti dengan narasumber pertama kami yang merasa atau dikabarkan kemasukan siluman ular dari kakinya sehingga membuatnya susah berjalan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Langsung saja kita saya manggilnya Ibu aja ya, karena saya masih belasan tahun soalnya. 52 tahun. Ibu 52 tahun, Iya. saya baru 12 Bu. Ibu lebih dekat mikrofonnya boleh. Iya. Nyaman gak megangnya? Atau Mas Robi yang saya yang pegang? Nyaman bisa ya? Bisa. Usia sudah setengah abad. Ini konon katanya ada apa ini? Jin atau siluman ular katanya. Ya tahu ya kalau berobat begitu. Siapa yang bilang pertama seperti itu? Ya pertama berobat sama orang pinter. Oh. Bilang ada ularnya. Wih, Ada yang bilang diikat, macam-macam selalu di banyak sih. Perut suka kembung. kembung. Di sini sakit semua, kaki lama-lama berat buat jalan. Makin berat. Terus agak lama ini udah 1,5 tahun bergerak dulu. Ini semenjak ngikutin aminin Pak Ustadz Danu reaksi terus. Wow, reaksinya seperti apa? Ya begitu tuh kakinya muter-muter bisa jalan sendiri. Bisa bergerak sendiri, nggak bisa diem. Jadi kayak ular gitu ya? Iya begitu, nggak bisa diem. Nggak bisa diam kakinya. Kakinya maunya bergerak dulu. Sehari-hari kalau ibu kegiatan pakai kursi roda atau Enggak, di duduk aja di rumah. susah jalan? Susah jalan. Sholatnya duduk Di jadi. sholat duduk. Nggak bisa sholat berdiri. Kalau menurut analisa orang-orang yang katanya pintar itu yang ngikat siapa, terus ini ularnya dari mana, itu gimana? Ceritanya gimana kata mereka? Nggak tahu, saya juga nggak ini. Kata orang mah ada kiriman, tapi saya lah nggak terserah aja lah. Kiriman? Katanya sih, tapi saya mah terserah aja lah. Apa kata, penting saya mah baik berobat. Tujuannya niatnya baik, nggak ngerti itu orang kiai kayak apa saya juga nggak ngerti. Penting baik saya pikir. Oh, Setiap ada yang ngunjukin saya datang, oh gitu. Jadi ibu niatnya berobatnya baik, tapi udah kita nggak tahu kemana-mana. pengobatannya baik apa enggak kan Nggak ya? baik. Nggak baik. Enggak. Ibunya sadar pengobatannya nggak baik. Iya Gitu. sampai sekarang begini. Emang disuruh apa aja Bu? Macam-macam kalau ke Contoh. dukun ada yang suruh mandi, ada yang mandi syaratnya mandi pakai kembang, ada yang pakai air got juga diambil Waduh. campurin iya. Air got? Iya. Berikut air saja. kembangnya suruh ngambil air got segayung dicampur. Waduh. Ada pakai minyak japaron. Pas lagi dicampur. ngambil air got gitu ada cacing tanahnya nggak? Nggak tahu asal nyedok aja di Asal got. nyedok aja. Gotnya disuruh udah ngambil dari mana? Iya pokoknya paling depan gotnya gitu. Paling depan rumah. Diambil masukin buat saya suruh mandi. Kalau boleh tahu jumlahnya berapa dukunnya udah? Oh, udah puluhan. Ya Allahu Akbar. Udah lebih 10 lebih. 10 lebih. 10 orang lebih. Habis berapa tuh udah kira-kira? Nggak tahu Puluhan juta ada. Udah ratusan. Allahu Akbar. Kasih saya aja Bu. Udah ke daerah mana-mana sih. Paling jauh kemana daerah? Jogja. Ke Jogja, Jogja kenapa nggak Bandung. nyari Pak Ustadz? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ke tempat ini juga yang ngobatin kita nggak ketemu. Ya dan nanti kita ngobrol lagi. Sekarang saya mau mengundang bintang tamu kita dulu Iya. Ibu ya. Ya pemirsa, saya yakin Anda semua sudah kenal dengan bintang tamu saya kali ini. Seorang pemain sinetron yang sekarang juga merambah menjadi seorang DJ yang terkenal. Langsung saja ini Kiki Amalia. Kak Kiki silakan tepuk tangan ibu-ibu boleh. Oke, Kak Kiki Amalia, selamat datang di Rahasia Batin. Iya, Mas Iya. Robi. Ketemu lagi kita ya. Assalamualaikum. Ibu kenapa ketawa-tawa? Ingat ibu zaman dulu ya? Malah si manis jembatan Ancol. Lah, bukan. Itu Kiki Fatmala. Oh, bukan ya. Beda. Ibu kebanyakan ke dukun kali Kirain ini. main film itu. Jadi lupa jadi nama artis. Kebanyakan ke dukun ya Kak Kiki ya. Iya. Gaulnya sama dukun bukan sama artis sih ibu Iya, nih. Iya, Kak Kiki, Apa-apa, Bu? ini yang aku dengar banyak yang bilang Kak Kiki katanya punya penjagaannya.
Iya, katanya di leluhur aku yang ngejagain aku. Punten, kakak tuh asal dari mana sih? Dari Bugis. Bugis. Iya, aku orang Bone. Orang Bone. Jadi bagaimana ceritanya Kak Kiki itu? Kok banyak yang bilang seperti Aku itu? nggak tahu, tapi selalu kan katanya aku tuh turunan bangsawan di Bone. Oke. Jadi ada leluhur aku itu selalu ngikutin dan menjaga kemanapun aku pergi. Alhamdulillah kalau aku mau merasakan sesuatu yang nggak baik di keadaan hidup aku, itu ada yang ngasih tahu gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau aku syuting di tempat yang nggak baik, ada yang ngebisik, jangan masuk ke situ. Ada yang menjaga. Alhamdulillah, aku bersyukur banget sama Allah bahwa ada leluhur aku yang menjaga aku sampai sekarang. Gitu. Ada yang membisikkan lah seperti itu. Makanya mendekat sama cowok pun ya. kayak dibisikin deh, jangan, itu nggak baik. Yang kemarin aja mungkin lagi ketiduran kali yang jagain. Makin susah ya kayak jadinya ya. Nah ini kan kalau kasus ibu ini tampaknya katanya ada yang mencoba untuk ngerjain ibu juga gitu, mengirim ke ibu. Kak Kiki sendiri punya pengalaman nggak sih yang seperti itu? Mungkin ada rekan sesama artis, sesama pelaku seni yang nggak suka sama kakak, terus kakak dikasih tahu orang ini si A ini berusaha untuk mencelakai gitu. Banyak sih. Waduh. Tapi aku selalu husnuzon aja sama Husnuzon. semua orang ya. Banyak Kak. Banyak yang Penyebabnya ngasih tahu. kira-kira apa mereka pengen menjatuhkan seorang Kiki Amalia? Persaingan pekerjaan, atau ada yang nggak suka dengan aku dekat sama siapa, atau ada juga aku sekarang dulu masih on top terus gitu, pengennya aku nggak di bintang utama terus, pengennya ya kayak gitu. Cuman aku nggak mau percaya itu gitu, karena semua rezeki Allah udah ngatur semuanya. Kita sebelum ada di dunia Allah udah ngatur jodoh hidup kita, rezeki kita, jadi aku nggak pernah percaya. Aku selalu berprasangka baik sama semua orang, pasti akan datang kebaikan ke dalam diri kita juga. Kalau boleh tahu terakhir pernah, ini bukan konsultasi ya, tapi pernah bertanya kepada seorang paranormal kapan? Dia malu. Robi yang tahu. Ya, aku sih pura-pura nggak tahu ya. Ini bukan konsultasi, tapi pernah bertanya, betul nggak sih? Hanya sekedar nanya gitu, kapan? Kakak nggak perlu nyebutin namanya, tapi kapan terakhir? Waktu ada suatu acara di program TV lain, Robi hostnya. Jadi aku nggak nanya tapi dibukain semuanya gitu. Bulan tahun kemarin, jadi dibukain semuanya bahwa ini yang nggak suka, ini dalam tubuh aku dikeluarin semuanya. Aku juga nggak nyangka, tiba-tiba dalam tubuh aku keluar kaca, keluar darah, keluar rambut. Yang aku sama sendiri, Masya Allah kok bisa ada orang yang segini jahatnya sama aku. Dan itu selama 8-10 tahun dalam tubuh aku. Pantesan aku gampang sakit atau gampang apa. Ternyata katanya kayak gitu. Ya, Kenapa? masih. Takut kalah saing cantik ya sama Kak Kiki atau gimana? Enggak ya, ibu tetap cantik walau tua juga. Cantik. Alhamdulillah. Pertanyaan saya sama Iya. seperti ke Kak Kiki. Paling terakhir nih ke dukun kapan? Bulan 12. Berarti baru 2 bulan lalu, 3 Iya. bulan lalu lah Iya. ya. Pengobatannya bagaimana yang terakhir? Ya cuman doa-doa gitu. Doa-doa, terus makin Ada yang dipencetin, nama dia diambil katanya. Sampai sakit, sampai biru semua. Saya sekarang undang Pak Ustadz. Iya, Siap? siap. Jangan langsung menggeliat ya. Nanti ularnya langsung keluar ini. Ya pemirsa, mohon maaf saya harus mengundang Pak Ustadz sambil duduk. Untuk itu saya undang saja di tengah kita. Boleh ibu-ibu berikan tepuk tangan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz, Tuh. saya sambil duduk. Punten ya Pak Ustadz ya. Iya. Sekali-sekali lah Pak Ustadz duduk. Masa Pak Ustadz Iyalah. aja yang duduk. Harus Pak Ustadz, kali ini kan duduk ya. ini Pak Ustadz, puluhan kedukunnya. Jadi ini kakinya susah ke kiai juga. Ke Ustadz, iya. Terus kalau di rumah ngaminin doanya Pak Ustadz itu bagaimana? Reaksi. Kayak apa reaksinya? Oh, reaksinya macam-macam. Iya. Makanya saya kepengen ketemu, alhamdulillah ditakdirin bisa ketemu langsung. Setiap melihat saya berdoa biar bisa ketemu langsung. Paling sakit bagian tubuh di mana? Yang Kaki dari paha sampai ke bawah. paha sampai ke bawah. Iya, pahanya ini gemeremeng. Gremeng. Ini kayak enteng ringan, badan berat. Oh. Saking kepengen baik, kesono nggak baik. Pindah lagi. Udah ratusan juta Pak Ustadz. Hah? Udah ratusan juta. Oh iya toh. Ya, alhamdulillah. Terbuang sia-sia ya Pak Ustadz. Nggak Silakan Pak apa-apa, Ustadz. karena memang semua kejadian itu kan ada hikmahnya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, walaupun kejadiannya, kalau ibu siapa namanya? Ibu Ida. Ibu Idah Pak Ida, Ustadz. ya. Nah, Ibu Ida panggilan. Ibu Ida ini umpamanya apa namanya
sudah kejadian seperti itu ya sudah disyukuri aja karena memang yang terjadi kali harus seperti itu. Nah, Ibu Ida, mudah-mudahan dengan bertemu ini insya Allah ada hikmahnya, kemudian meluruskan niatnya lagi, nanti doa tinggal ngaminin. Ya, emang kenapa kakinya Ibu? Nggak tahu, jalan sendiri. Ini nggak sadar Bu Ida, nggak sadar Ibu Nggak, gerak-gerak. jalan begini sendiri. Pak Ustadz, ini yang terlihat kalau skala 0 sampai 10 ini sihir sama jinnya keterlibatannya skala berapa? Penuh aja sih. Penuh ini. Pak Ustadz. Sampai ke semua kepala juga berat sih. Mungkin Kalau namanya kan Pak mata-mata Ustadz kan juga. Ibu Ida. Kan kalau Ibu Ida itu ingat dukun aja, sekarang diganti ingat doa aja Bu. Iya, saya juga udah udah ngamin Pak Jangan ingat Ustadz dan dukun aja, terus. kan Ida. Iya, udah istighfar. Ingat doa. Ida itu kan ibu dan ayah ya. Iya, harusnya ya Pak. Pak Ustadz, ini ingat dukun aja Ida, ganti ingat doa Ingat aja. Iya. Iya juga Kak Kiki. Betul. Jangan ingat dukun Bu, aja. jangan Ibu, bikin saya takut Bu. Iya.